Ekonomi Indonesia pada kuartal 2 2021 kembali melaju dan menjadi yang tertinggi sejak kuartal 4 tahun 2004. Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi kuartal 2 tumbuh 7,07%. Capaian pertumbuhan ini sekaligus menandai ekonomi Indonesia keluar dari jurang resesi. Kepala BPS Margo Yuwono menyebut laju ekonomi kuartal 2 dipengaruhi oleh pertumbuhan ekspor yang tumbuh 31,78% secara tahunan. Peningkatan ekspor terjadi karena pemulihan perdagangan global serta meningkatnya permintaan dari sejumlah negara mitra dagang. Tak hanya itu, meningkatnya mobilitas masyarakat pada kuartal 2 turut menggerek tingkat konsumsi masyarakat dan investasi, di mana masing-masing tumbuh 5,93% secara tahunan dan 7,54% secara tahunan. Siap-siap, produsen batu bara dalam negeri harus menjual 25% hasil produksi untuk kebutuhan domestik. Kewajiban penjualan batu bara untuk Domestic Market Obligation atau DMO berlaku untuk diantaranya untuk pemegang izin usaha pertambangan tahap kegiatan operasi produksi batu bara, izin usaha pertambangan produksi batu bara, hingga IUPK, kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian. Nantinya, batu bara tersebut ditujukan untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan kepentingan sendiri, serta untuk bahan baku atau bahan bakar untuk industri. Pemerintah juga telah menetapkan harga batu bara untuk DMO $70 Amerika Serikat per ton. Total kerugian masyarakat yang tertipu akibat investasi bodong sejak 2011 hingga 2021 mencapai Rp117,4 triliun. Ketua Satgas Waspada Investasi, Tong Am L. Tobing mengatakan, sangat banyak masyarakat yang tertipu investasi bodong. Dalam kurun waktu itu, investasi ilegal paling tinggi ditemukan pada 2011 dengan nilai mencapai Rp68,62 triliun. Kemudian pada 2012, turun menjadi Rp7,92 triliun. Namun sayangnya, naik lagi pada 2020. Sementara itu pada Juli 2021, jumlah kerugian mencapai Rp2,5 triliun. Kerugian ini disebabkan karena 79 investasi ilegal, 442 vintage lending ilegal, dan 17 gadai ilegal. Tom Ang menambahkan, ciri yang paling menonjol dari investasi ilegal adalah menjanjikan imbal hasil yang tidak wajar dalam waktu cepat. Meski sudah banyak menangani kasus investasi ilegal, Tong Am mengaku masih kesulitan memberantas pelaku investasi ilegal di Indonesia. Penyebabnya, mereka selalu bermunculan dengan nama baru. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian SDM, Rida Mulyana mengatakan, pemerintah menargetkan 2 juta kendaraan listrik roda 4 alias mobil listrik mengaspal pada 2030 dan 13 juta unit kendaraan listrik untuk roda 2 atau motor listrik. Bahkan, untuk rencana jangka panjang pada 2040, pemerintah menargetkan semua penjualan motor di dalam negeri akan berbasis listrik. Sedangkan pada 2050, semua mobil yang beredar ditargetkan adalah mobil listrik. Secara rata-rata, keinginan membeli kendaraan listrik di Asia Tenggara mencapai 37%, sementara Indonesia mencapai 41%. Di antara negara-negara ASEAN, Indonesia menjadi peringkat ketiga di bawah Filipina 46% dan Thailand 44%. Tiga pabrikan besar otomotif yang bermarkas di Amerika Serikat bakal mempercepat produksi kendaraan listrik. Manajemen dari General Motors, Ford Motor, dan Indo Chrysler Stellantis NV menargetkan 40 hingga 50% penjualan kendaraan baru pada 2030, merupakan model kendaraan listrik. Untuk itu, produsen otomotif meminta bantuan pemerintah Amerika Serikat untuk memenuhi target agresif itu. Pasalnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga memiliki visi kendaraan listrik sebagai kendaraan ramah lingkungan. Saat ini disebutkan produsen otomotif telah menghabiskan puluhan miliar dolar Amerika untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik di Amerika.